Selamat pagi anak-anak yang terkasih dan salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita masih belajar SBDP pada tema 1 yaitu indahnya kebersamaan dengan subtema 2 kebersamaan dalam keragaman. Nah anak-anak yang baik, dalam subtema yang kedua ini hanya 2 yang menjadi tujuan pembelajaran kamu, yaitu 1. Mampu mempraktikkan gerak dasar tari dengan formasi dan iringan musik. Dan yang kedua, kamu nanti harus mampu mempraktikkan gerak tari berpasangan. Silakan ikuti pembelajaran ini. Nah anak-anak ibu, perlu ibu sampaikan bahwa apabila kamu nanti membuka buku LKS kamu 4A halaman 22 sampai halaman 40, kamu nanti tidak menemukan materi SBDP di sana. Maka ibu tidak menggunakan buku LKS kamu dalam subtema 2 ini. Tetapi ibu akan menggunakan buku bos kamu 4A tema 1. Sekarang bukalah buku bos kamu halaman 62. Mempraktikkan gerak dasar tari dengan formasi dan iringan musik. Nah, mari kita perhatikan materi yang akan dipelajari. Yang pertama, bahwa kita akan belajar tentang gerakan tari bungong jempa. Dan yang kedua, formasi atau pola lantai. Simak penjelasan ibu dengan baik ya nak. Nah anak-anak, kali ini kita khusus akan belajar tentang gerakan tari bungong jempa yang sudah pernah kamu praktikkan. Nah, ibu yakin bahwa kamu semua sudah tahu bahwa tarian bungong jempa ini berasal dari Aceh. Dan bungong jempa berarti bunga cempaka. Dan dalam tari bungong jempa ini terdapat 2 jenis gerakan. Ada gerakan saat berdiri dan juga gerakan saat duduk. Kamu juga sudah mempraktekkannya. Sekarang coba perhatikan kembali gerakan saat berdiri. Ini hanya untuk mengulangi saja ya nak. Nah, gerakan berdiri bisa kamu lihat pada gambar yang ada di depan kamu. Bahwa kedua tangan di atas, kaki dijinjit, dihentakkan 2 kali ke kanan 2 kali. Dan seterusnya. Kamu bisa memperhatikannya. Ibu beri kesempatan kepada kamu untuk melihat gambar yang ada di depan kamu dan ingat kembali gerakan-gerakan yang pernah kamu kirimkan kepada Ibu Dewi. Ya. Nah, walaupun gerakanmu benar, tapi kebanyakan di antara kamu memiliki ekspresi yang sangat dingin. Ya. Gerakannya bagus tetapi ekspresinya kurang bagus atau mimiknya masih ada yang sedih. Nah, mimik ini berlaku juga saat kamu melakukan gerakan saat berdiri. Nah, dalam menari sangat dibutuhkan senyum. Senyum yang membuat penonton menjadi senang saat menyaksikan penampilan kamu. Nah, perhatikan baik-baik apa yang ada di depan kamu. Karena nanti ibu akan menyuruh kamu juga mengatakan apa-apa yang sudah kamu pelajari dari apa yang sudah ibu jelaskan. Untuk lebih lanjut lagi, nah di buku bos kamu ada semua jenis gerakan duduk dan berdiri. Dan ibu harapkan kamu sudah membacanya dengan baik. Mari kita lanjutkan pelajaran ini. Kita lihat sekarang formasi atau pola lantai. Nah anak-anak yang baik, perlu kita ketahui bahwa mendengarkan kata formasi atau pola lantai sudah pernah dipelajari di kelas 3. Namun akan semakin diulangi lagi supaya kamu mengingat di kelas 4 ini. Perhatikan pola lantai berbaris horizontal yang ada di depan kamu, bahkan di buku bos kamu. Nah, bagaimana bentuknya bisa kamu perhatikan. Ada juga pola lantai huruf V, ya, atau biasa juga disebut dengan setengah lingkaran.
Ada juga pola penari bergerak ke depan dan membentuk formasi pola lantai lingkaran, ya. Dan juga ada pola yang terakhir di sini bisa kamu lihat, menyebar dan saling berpasangan atau biasa disebut dengan zigzag. Nah, sudah sering tahu kamu dengarkan itu? Nah, masih banyak juga jenis pola lantai yang lain yang terdapat pada buku kamu di kelas 3. Nah, anak-anak yang baik, apabila tadi kamu mendengarkan tujuan pembelajaran kita, bahwa kamu katanya harus mampu mempraktikkan gerak dasar tari dengan formasi dan iringan musik. Nah, dalam praktek kamu kemarin yang sudah mengirimkan, Ibu sudah melihat bahwa kamu sudah mampu mempraktikkan gerak dasar tari walau tidak menggunakan semua formasi. Namun Ibu yakin kamu sudah mengetahui tentang bentuk-bentuk pola atau formasi yang perlu kita pelajari saat ini. Tadi sudah Ibu sampaikan ada pola lantai horizontal dan lain sebagainya. Bahkan sudah ada gambarnya. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kedua, katanya siswa harus mampu mempraktikkan gerak tari berpasangan. Dan ini juga tidak bisa kita lakukan karena situasi saat ini. Namun Ibu akan memberikan kepada kamu tugas. Tugas apakah itu? Simak baik-baik apa yang Ibu katakan ini. Tugas kamu bisa melihat buku BOS halaman 86. Di halaman 86 dikatakan carilah informasi tentang bermacam-macam gerak tari berpasangan. Carilah contoh gambarnya dari buku atau internet. Lalu tempelkan pada kotak berikut. Nah, tugasmu mencari informasi tentang bermacam-macam gerakan tari berpasangan. Bisa kamu lihat dari buku yang tadi, yang sudah Ibu jelaskan, atau juga dari internet, atau dari buku kelas 3 kamu. Tetapi tidak perlu kamu print. Cukup kamu gambarkan dalam buku catatan SBDP kamu atau buku latihan. Gambarnya boleh gambar orang atau boleh juga gambar lingkaran atau bintang-bintang yang menunjukkan bahwa itu berpasangan dan membentuk suatu pola lantai. Jika masih ada yang kebingungan tentang tugasnya, kamu boleh telepon Bu Manurung ataupun WA. Pasti akan Ibu balas. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetaplah rajin membaca di rumah. Catat apa yang sudah Ibu sampaikan, tentunya dengan tulisan yang rapi. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, jangan pernah malas untuk menulis. Karena Ibu sudah melihat semua tulisan kamu, ya ada yang rapi tetapi lebih banyak yang tidak rapi. Maka tetap latihan menulis. Salam sehat.